Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Hadidah dengan NIM 22334028 dari kelas 2A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, proses, prinsip, dan lingkup manajemen keperawatan. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen. Manajemen adalah seseorang dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap unjuk kerja orang lain atau bawahannya. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, penyusunan personel, pengarahan, dan pengawasan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manajemen keperawatan ialah suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai tujuan dan juga objektivitas asuhan keperawatan serta pelayanan keperawatan. Kemudian, selanjutnya yaitu proses keperawatan. Proses keperawatan terdiri atas pengumpulan data, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah suatu proses berpikir atau proses mental untuk membuat keputusan dan peramalan. Dalam perencanaan, salah satu hal penting yang menjadi pusat perhatian adalah rencana pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain yang relevan. Perencanaan yang baik akan meningkatkan tercapainya tujuan dan pembiayaan yang aktif. Kemudian, selanjutnya yang kedua yaitu ada penggunaan waktu efektif. Penggunaan waktu efektif berhubungan dengan pola pengaturan dan pemanfaatan waktu yang tepat dan memungkinkan berjalannya roda organisasi dan tercapainya tujuan organisasi. Waktu pelayanan dihitung dan kegiatan perawat dikendalikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan di antara beberapa alternatif yang tersedia yang dilakukan oleh seorang pembuat keputusan. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau implementasi dari pilihan keputusan yang diambil. Selanjutnya yang keempat ada yaitu pengelola atau pemimpin. Manajer yang bertugas mengatur manajemen memerlukan keahlian dan tindakan nyata agar para anggota menjelaskan tugas dan wewenang dengan baik. Adanya manajer yang mampu memberikan semangat, mengontrol, dan mengajak mencapai tujuan merupakan sumber daya yang sangat menentukan. Kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan sosial. Manajemen yang baik harus memiliki tujuan yang jelas dan ditetapkan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keenam, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pengelompokan sejumlah aktivitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penguasaan pada masing-masing kelompok dilakukan berdasarkan supervisi, adanya koordinasi dengan unit lain baik secara horizontal maupun secara vertikal. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, perubahan. Perubahan adalah proses penggantian dari suatu hal dengan yang lainnya yang berbeda dari sebelumnya. Di dalam manajemen keperawatan, perubahan dijadikan prinsip karena sifat layanan yang dinamis mengikuti karakteristik pasien yang akan dilayani.
Selanjutnya yaitu lingkup manajemen keperawatan. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, manajemen layanan operasional. Pelayanan keperawatan di rumah sakit dikelola oleh bidan perawatan yang terdiri dari 3 tingkatan manajerial, dan setiap tingkatan dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kompetensi yang relevan. Tingkat manajerial tersebut yaitu terbagi menjadi 3, yaitu tingkat pertama puncak, yang kedua menengah, dan yang ketiga bawah. Kemudian selanjutnya manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan adalah suatu proses keperawatan yang menggunakan konsep-konsep manajemen di dalamnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian dan evaluasi. Manajemen asuhan keperawatan ini menekankan pada penggunaan proses keperawatan, dan hal ini melekat pada diri seorang perawat. Setiap perawat dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan proses keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan pasien. Yang ketiga yaitu tujuan manajemen keperawatan. Yang pertama, bertujuan mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. Dan yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Yang keempat, meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf perawatan bekerja lebih efektif dan efisien, mengurangi waktu kerja yang sia-sia, mengurangi duplikasi tenaga dan upaya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.